Back to my pawon, kali ini aku mau share 3 ide gorengan yang cocok banget buat usaha rumahan di bulan Ramadan tahun ini. Untuk resep yang pertama, kita rebus dulu 4 butir telur ayam. Ini cukup direbus selama 7 menit aja. Kalau udah, segera angkat telur, kemudian kupas dan potong-potong menjadi 4 bagian masing-masing telurnya. Sekarang kita potong-potong 1 batang sosis Kansler menjadi 10 potong. Lanjut, sekarang kita siapin 100 gram mayones, tambahkan 1 batang irisan daun bawang, 25 gram keju parut, kemudian aduk semua bahan ini sampai kecampur rata. Biar nggak perlu capek-capek bikin kulitnya, siapin aja roti tawar tanpa kulit. Di sini aku pakai 10 lembar. Roti tawarnya digilas tipis, kasih 1 sendok makan mayones, seperempat potong telur, 1 potong sosis, kemudian gulung dan rekatkan. Perekatnya di sini aku pakai larutan tepung terigu. Untuk bagian ujung kulit roti tawarnya kita rekatkan pakai garpu dan hasilnya seperti ini. Untuk baluran basah di sini aku pakai 1 butir telur ayam. Kalian juga bisa pakai larutan tepung terigu biar modalnya lebih hemat. Nah, sekarang baluri roti yang udah dikasih isian dengan telur secara merata. Abis itu langsung kita lapisi pakai tepung panir atau tepung roti. Yang udah dilapisi kayak gini bisa banget untuk stok frozen food. Lanjut, sekarang tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan, kemudian panaskan. Setelah minyak panas, sekarang kita bisa langsung goreng aja risol mayo roti tawarnya sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini nggak perlu digoreng terlalu lama ya teman-teman, asalkan bagian luarnya udah berubah warna kayak gini udah cukup, langsung aja angkat kemudian tiriskan minyaknya. Nah, ini dia risol mayo roti tawar premiumnya udah jadi. Ini tuh cocok banget untuk takjil buka puasa. Ini tuh rasanya enak banget, gurih, luarnya crispy, dalamnya lembut. Resep ini wajib banget kalian cobain karena bahan-bahan yang dipakai premium, udah pasti rasanya enak banget. Tapi kalau untuk jualan, sebaiknya untuk sosis dan juga roti tawarnya kalian gunakan aja yang harganya ekonomis biar untungnya lebih banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Jajanan ini nggak kalah lezatnya dengan resep yang pertama. Cara bikinnya mudah, bahannya ekonomis, udah pasti rasanya bikin nagih. Biar rasanya lezat banget, di sini aku pakai 100 gram udang kupas. Udangnya di sini aku cincang kasar aja biar nanti hasilnya tetap bertekstur. Nah, kayak gini aja cukup ya teman-teman. Pindahin udang cincang ini ke dalam mangkok bersih, kemudian sisihkan. Di mangkok lain, sekarang aku mau lumatin 5 papan tahu putih tanpa kulit. Kayak gini aja cukup. Sekarang tuangin udang cincang yang tadi, irisan daun bawang, tepung tapioka, kemudian 2 sendok makan kecap asin. Untuk seasoningnya simple aja. 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan juga minyak wijen 1 sendok teh. Nah, semua bahan udah masuk, ini tinggal diaduk aja sampai kecampur rata. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Untuk kulit kakaonya, di sini aku bikin pakai 100 gram tepung terigu, 75 gram tepung kentang. Aduk kedua jenis tepung ini sampai kecampur rata. Jangan lupa tambahin sejumput garam biar ada rasa. Nah, tadi aku udah didihkan 140 ml air. Sekarang langsung aja tuangin ke tepung ini. Aduk sampai kecampur rata. Pakai sumpit dulu ya teman-teman karena ini masih panas banget. Nah, kalau udah nggak terlalu panas, ini bisa kita ulek pakai tangan aja sampai adonannya menjadi kalis. Kurang lebih sampai seperti ini aja cukup, kemudian istirahatkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ambil adonan, kemudian kita gilas dan potong menjadi potongan kecil-kecil. Setelah selesai dipotong kecil-kecil, ini kita simpan di wadah tertutup, kemudian ambil 1 potongan, kita gilas dengan bentuk bulat, kemudian kasih isian 1 sendok makan, tahu dan juga udang. Nah, kalau udah dikasih isian, ini tinggal kita bentuk aja. Untuk bentuknya sesuai selera. Kalau di sini aku bentuk dengan bentuk kayak gini, yang masih ada kelebihan ini aku gunting dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang olesi kukusan dengan sedikit minyak goreng. Kalau udah, langsung kukus aja kakao tahunya sampai matang. Nah, ini dia hasilnya. Serius, aromanya sedap banget. Biar makin sedap, sekarang kita bikin saus encernya. Bahannya 1 siung bawang putih cincang, saus cabai secukupnya aja, dan juga saus tomat. Tambahkan garam, air, dan juga gula. Ini kita masak sesaat sampai mendidih. Ini aku tambahin gula karena tadi belum aku tambahin. Kalau udah mendidih, langsung aja angkat dan saus encernya udah jadi. Seriusan ini wangi banget, warnanya juga cerah. Untuk kakao tahunya juga udah mateng. Ini dia hasilnya.
hasilnya. Dari tampilannya aja ini udah kelihatan enak banget, apalagi kalau udah dicocol saus encer kayak gini. Beuh, mantep banget. Nggak akan cukup deh kalau cuman makan sebiji 2 biji. Total dengan modal Rp25.000, hasilnya 32 pieces, artinya satu piecesnya itu cuman modal sekitar Rp781. Ini bisa banget kita jual 1000-an atau lebih dari itu. Dijamin untungnya banyak banget, dan ini tuh bisa banget dijadikan stok frozen. Insya Allah laris banget. Resep yang ketiga ini nggak kalah menarik dan lezat dari resep kedua dan pertama. Ini tuh enak banget. Bahannya 2 buah kentang ukuran sedang. Ini kita potong-potong dulu. Kemudian sekarang kita rebus kentangnya sampai matang atau sampai empuk. Nah, ini udah empuk, sekarang mau aku angkat aja, kemudian tiriskan. Lanjut untuk sisa air rebusan kentangnya ini aku mau pakai untuk ngerebus telur puyuh. Ngerebus telur puyuhnya nggak perlu lama-lama, kurang lebih sekitar 5 menitan aja udah mateng. Ini mau aku angkat, kemudian kupas kulitnya. Untuk pelengkapnya di sini aku pakai 2 batang sosis. Ini sosis yang harganya murah meriah, kita potong kecil-kecil aja. 1 batang sosis dipotong dulu jadi 8 bagian. Kemudian baru deh dipotong kecil-kecil. Udah selesai dipotong-potong, sisihkan sosis, kemudian lanjut potong-potong 1 batang daun bawang. Di wadah lain sekarang kita lumatin kentang yang tadi udah direbus sampai empuk. Di sini aku lumatin pakai rolling pin aja kayak gini. Kalau kalian mau pakai blender juga boleh banget. Langsung disusul masukin telur puyuh yang tadi udah direbus. Ini sama, kita becek-becek aja sampai telurnya hancur. Kalau udah sekarang masukin sosis dan juga irisan daun bawang. Langsung disusul, tambahkan seasoning. Lada bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan juga garam 1,5 sendok teh. Kalau semua bahan udah masuk, ini tinggal kita aduk aja sampai kecampur rata. Udah kecampur rata, sekarang tambah 90 gram mayones, 1 sendok makan susu kental manis, aduk kembali sampai kecampur rata. Hasilnya seperti ini. Untuk kulitnya di sini aku pakai roti tawar kupas ekonomis. Sebelumnya kita gilas tipis dulu. Nah, sekarang ambil 1 lembar roti tawar yang udah digilas tipis. Kasih larutan tepung terigu di bagian sisinya, kemudian rekatkan dengan 1 lembar roti tawar yang lain. Lanjut sekarang kita kasih isian. Untuk isiannya per lembar di sini aku kasih sebanyak 3 sendok makan. Rapikan isian, kemudian lipat dan juga bagian ujungnya kita kasih lem larutan tepung terigu. Untuk bagian ujung atas dan bawahnya kita rekatkan pakai sendok garpu dan ini dia hasilnya. Sekarang baluri pakai larutan tepung terigu secara merata. Habis itu tinggal deh sekarang kita lapisi pakai tepung panir atau tepung roti, tekan-tekan dan goreng sampai matang di minyak yang udah panas. Ini cukup kita goreng sampai bagian kulitnya berubah warna jadi coklat keemasan kayak gini. Ini udah mateng ya teman-teman, hasilnya panjang banget. Sekarang tinggal ditirisin aja minyaknya. Ini bisa kita makan lenjeran aja kayak gini atau dipotong-potong. Kalau dikemas pakai mika, hasilnya 10 mika dengan estimasi modal per mikanya Rp4.000. Seriusan ini tuh rasanya enak banget, crispy di luar lembut di dalam dan isiannya spesial banget. Oke deh teman-teman, makasih banyak udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.